Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah istilahnya menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini sehingga kita bisa berkumpul di sini. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acaranya. Jadi yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian ada penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian dokumentasi dan penutup. Oke. Kemudian saya juga akan membacakan tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, semua peserta webinar harap mematikan mikrofonnya. Terus yang kedua, peserta webinar dapat mengaktifkan mikrofon ketika sudah dipersilakan moderator untuk berbicara. Yang ketiga, peserta dilarang menulis di kolom chat hal-hal yang tidak berkaitan dengan webinar. Kemudian presensi akan dilakukan di akhir. Dan yang keenam, peserta yang telah mengisi presensi adalah yang akan mendapatkan e-sertifikat. Oke. Pada kesempatan kali ini, Geodis Forum memiliki tema yaitu memanfaatkan penginderaan jauh dan GIS dalam menjawab isu terkait kehutanan. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Muhammad Agus Salim. Beliau ini merupakan seorang yang sudah ahli di bidang tersebut. Mungkin izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, buat Pak Muhammad Agus Salim, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya, Mas, gimana salam. kabarnya Pak? Baik. Makasih. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu siapa narasumber kita pada pagi ini, beliau ini merupakan seorang remote sensing spesialis yang kebetulan bekerja di The Tree Map ya Pak? Ya, betul. Oh ya. Dan dengan pengalaman juga pernah bekerja sebagai GIS officer di CIFOR. Ya, betul. Information Forestry Research, dan juga sebagai konsultan di beberapa instansi seperti World Bank yang ada di Indonesia dan BIG. Beliau ini merupakan lulusan S1 dari Teknik Geodesi ITB dan juga S2 Magister Manajemen UI. Ya, mungkin nggak usah berlama lagi, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi yang akan dilakukan oleh narasumber kita. Untuk Bapak Muhammad Agus Salim, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih banyak Mas Abdul Salam. Ya. Oke, saya coba ini aja ya, share presentasinya. Sebentar, saya agak nggak familiar dengan Google ini sebenarnya, tapi saya coba. Gimana Pak? Apakah ada kendala? Bisa sebentar, saya cuma perlu. Udah kelihatan belum ya? Oh iya, udah Pak. Ya, sip. Halo semua, informal aja karena saya juga nggak biasa, agak-agak resmi kayak gini. Nama saya Agus. Tadi udah disampaikan, saya sekarang sebenarnya di GIS dan remote sensing spesialis di The Tree Map. The Tree Map itu sebenarnya konsultan yang bidangnya lebih banyak ke area penelitian, terutama di area GIS dan remote sensing juga. Tapi untuk area-area untuk bidang-bidang yang terkait dengan kehutanan, terutama di area tropis. Dan saya sendiri sebelumnya memang pernah mulai terjun ke area kehutanan ini sejak bergabung dengan CIFOR, udah lama, 2004. Saya 12 tahun di CIFOR, dan setelah itu baru bergabung dengan bergabung dengan The Tree Map ini.
dan sebenarnya di C4 itu juga saya ketemu sama Pak Sanji ya. Kita pernah kerja bareng dulu beberapa tahun. Dan oh ya, kalau boleh tahu, ini kebanyakan yang hadir di sini itu memang tingkat akhir semua atau ada juga yang mungkin di tingkat awal kuliahnya? Kalau mungkin menurut saya ada yang dari awal sampai akhir juga gitu, Pak. Jadi beragam ya? Iya. Oke deh, jadi paling nggak saya nanti ngebahas area sedikit area remote sensingnya bisa agak-agak lambat, karena kalau misalkan udah kata akhir mungkin juga udah bosan dengan topik ini. Ya. Yang jelas sih sebenarnya ya lebih banyak ke area praktisi, jadi mungkin ini lebih ke sharing pengalaman, karena secara teoritis tentunya mungkin teman-teman juga banyak lebih tahu, tapi paling tidak saya bisa cerita sedikit tentang apa yang saya kerjakan, dan mungkin itu juga bisa bantu teman-teman untuk nambah wawasan, dan juga mungkin kalau mungkin nanti orientasinya tertarik untuk mendalami remote sensing, mungkin juga bisa nambah beberapa pengetahuan dan juga pengalaman yang pernah saya alami untuk memperkaya nanti ketika teman-teman sudah mulai berkarir di dunia profesional. Oke, sedikit menyentuh ke area remote sensing. Apa itu remote sensing? Pertama buat teman-teman yang mungkin baru dengar atau mungkin di tingkat awal yang belum banyak mendalami ini. Remote sensing pada dasarnya atau penginderaan jauh itu bagaimana mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi objek-objek yang melalui dengan cara yang tidak langsung, ini tanpa kontak langsung dengan objek yang kita amati, dan umumnya itu dengan menangkap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dari suatu sumber sumber energi, sumber gelombang elektromagnetik itu sendiri. Kemudian kita akan tangkap pantulannya, dan pantulannya itu nanti akan ditangkap oleh sensor yang terletak di suatu wahana. Wahana itu bisa saja berupa satelit, dan nanti data yang diterima oleh sensor ini nanti akan dikirimkan ke pusat data, dan nanti pusat data akan mengolah dan menyimpan datanya. Dan gelombang elektromagnetik itu ketika dia menyentuh suatu objek di permukaan bumi, setiap objek di permukaan bumi akan memberikan karakteristik yang berbeda untuk setiap pantulannya. Jadi dengan cara itu juga, karena pantulannya akan bersifat spesifik, beda-beda, dengan cara itu juga kita bisa mengidentifikasi kira-kira itu objeknya apa tanpa menyentuh objeknya. Sebenarnya cara kerjanya sama persis dengan mata kita. Mata kita bisa melihat gelombang elektromagnetik sinar tampak. Itu kalau misalnya kita dulu belajar ilmu dasar warna, kan sebenarnya warna kita secara umum ada 3 warna ya, merah, hijau, dan biru. Dan itu sebenarnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Dan ketika suatu objek, misalkan pohon yang berwarna hijau, itu lebih banyak menyerap warna merah dan biru dan banyak memantulkan warna hijau, itu yang akan tampak di mata kita buat suatu tanaman itu berwarna hijau, karena spektrum yang lebih banyak dipantulkan itu warna hijaunya, dan yang banyak diserap itu yang warna biru dan warna merah.
Dan karena setiap objek itu punya karakteristik sendiri, ada yang menyerap lebih banyak warna merah, ada yang lebih banyak menyerap warna hijau, sehingga pantulan yang diterima oleh mata kita itu bersifat unik untuk setiap objek, sehingga kita bisa mengenali suatu objek, apakah objek itu apakah objek yang kita amati itu adalah gedung, atau dia sebenarnya rumput, atau dia sebenarnya pohon, air. Dengan kurang lebih mekanisme seperti itu, mata kita bisa mengidentifikasi objek-objek yang ada di sekitar kita. Prinsipnya kurang lebih pada remote sensing juga sebenarnya sama. Jadi sensor yang ada di wahananya, bisa jadi misalnya satelit, itu menangkap spektrum itu, dan dengan menangkap informasi itu dan memperhatikan karakteristiknya, itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi objek yang ada di permukaan bumi tanpa berinteraksi, tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati. Secara umum ada dua jenis remote sensing, yaitu remote sensing pasif dan juga aktif. Pasif ini ketika sumber gelombang elektromagnetik yang kita tangkap itu sebenarnya berasal dari sumber lain, misalkan sinar matahari. Dan ini paling banyak, bisa dibilang paling umum digunakan ya. Kamera yang kita gunakan juga menggunakan prinsip yang sama. Ketika kita menggunakan kamera, menangkap gelombang elektromagnetiknya, kemudian masuk ke dalam kamera dan diterima oleh sensor, kemudian itu jadi foto yang kita buat, itu prinsip yang sama dengan passive remote sensing. Lalu kalau active remote sensing itu jika sumber gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh sensor itu berasal dari sumber yang sama. Jadi satelit itu nanti bisa menembakkan gelombang elektromagnetik, kemudian nanti akan ditangkap secara langsung oleh sensor yang oleh satelit yang sama. Jadi secara umum ada aktif dan ada pasif. Dan seperti yang tadi saya juga sudah sampaikan, bahwa sebenarnya gelombang elektromagnetik itu kan panjang, dari mulai ultraviolet, sinar tampak, inframerah, kemudian microwave, dan setiap objek yang ada di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang berbeda terhadap masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik itu. Misalkan pada spektrum sinar tampak, vegetasi misalkan itu akan lebih banyak dipantulkan warna hijau dibandingkan dengan warna biru atau merah. Kemudian juga pada near infrared ini pada near infrared vegetasi juga itu akan lebih dominan. Dan dengan kalau misalkan mata kita kan sebenarnya bekerja di area ini, area sinar tampak, jadi merah, biru, dan hijau. Ketika kita mengamati rentang yang lebih luas, sinar inframerah yang sebenarnya tidak terlihat oleh kita, atau microwave, itu memungkinkan kita juga untuk melihat hal-hal yang tidak tampak oleh mata kita. Jadi dengan menggunakan spektrum yang lebih lebar, kita bisa mudah mengidentifikasi suatu objek yang oleh mata kita sendiri tidak cukup tidak mudah. Artinya ketika ada objek-objek tertentu yang mungkin akan lebih mudah jika diamati oleh spektrum di luar sinar tampak. Ini salah satu
uh, contoh dari tampilan data remote sensing. Yang sebelah kiri itu sebenarnya sama persis dengan foto kalau misalkan kita pakai kamera kita di udara, kemudian foto dari atas. Yang kita tangkap adalah spektrum sinar tampak. Yang sebelah kiri kita sebut true color, itu warna yang digunakan itu ya spektrum yang digunakan adalah sinar tampak yang terdiri dari merah, RGB merah, hijau, dan biru. Sedangkan yang di sebelah kanan itu sudah mulai menggunakan spektrum lain. Jadi yang di sebelah kanan itu menggunakan kombinasi band near infrared, kemudian infrared, dan juga warna merah. Dan bisa dilihat di sini tampilannya berbeda, warnanya berbeda, dan yang di sebelah kanan vegetasi lebih terlihat menonjol, dan yang paling terlihat di sini ada sungai, dan di sinar tampak sebenarnya sungai ini cenderung warna yang mirip dengan objek di sekitarnya, ya, artinya tidak terlalu terlihat berbeda. Tapi kalau di sebelah kanan ini air akan terlihat sangat berbeda, warnanya cenderung gelap. Dan di sini air jauh lebih mudah air jauh lebih mudah bisa dibedakan di citra sebelah kanan dibandingkan di citra sebelah kiri. Begitu juga tekstur vegetasi itu akan lebih terlihat. Dan yang menarik juga, sinar tampak itu dia sangat terpengaruh oleh awan. Bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya awan-awan tipis itu sangat terlihat jelas di sebelah kiri dibandingkan di sebelah kanan. Di sebelah kanan karena dia sudah menggunakan spektrum inframerah yang relatif bisa menembus awan tipis, tapi tidak awan tebal. Dan dari sisi sendiri, tadi sudah disampaikan ada pasif, ada aktif. Jadi pasif kalau sumber energinya itu berasal dari sumber gelombang elektromagnetiknya berasal dari sumber yang lain. Sedangkan kalau aktif itu berasal dari satelit dari wahana yang sama. Di pasif sensor ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yaitu ada yang ada beberapa kategori lagi, yaitu pertama sensor multispektral ini dan juga hyperspektral. Bedanya adalah kalau multispektral dia akan menangkap spektrum, hanya beberapa spektrum, sedangkan untuk hyperspektral dia mengambil banyak dan dengan rentang yang sangat kecil. Dan hyperspektral ini dengan hyperspektral dia akan membantu mengidentifikasi lebih detail lagi suatu objek. Misalkan objek yang terlihat warna hijau pada multispektral itu di sini akan di breakdown lagi sehingga rentang hijaunya akan lebih beragam, sehingga objek-objek yang tidak bisa diidentifikasi di multispektral itu bisa diidentifikasi oleh hyperspektral. Sedangkan untuk yang aktif itu ada LIDAR dan juga ada radar. Pada dasarnya ini perbedaan dari spektrum yang digunakan. Yang satu visible near dan yang satu lagi microwave. Kemudian dari sisi platformnya sendiri, wahananya sendiri itu bisa macam-macam, bisa beragam. Yang
apa namanya, teman-teman pasti juga udah familiar dengan berbagai macam wahana ini, mulai dari UAV, kemudian juga wahana berawak, dan kemudian ada satelit yang penggunaannya masing-masing ini punya kelebihan dan kelemahan. UAV misalkan dia hanya bisa mencakup drone ini kan mencakup areanya kecil, tapi juga kita relatif punya kontrol yang penuh terhadap aktivitas mappingnya. Jadi misalkan terbangnya bisa rendah sehingga awan itu bisa kita bisa atur supaya terbang di bawah awan, sehingga kita nggak punya masalah yang signifikan dengan awan. Begitu juga dengan areal fotogrametri menggunakan pesawat dengan awak. Kelebihannya adalah coverage-nya yang lebih luas, tapi dan kita juga masih bisa mengontrol baik ketinggian sehingga juga waktu, sehingga kita bisa memilih kapan kita mau melakukan pemetaan sehingga kita bisa menghindari kendala awan. Sedangkan untuk yang sifatnya berbasis satelit, kelebihannya itu tentu aja coverage yang jauh lebih luas, tapi juga karena dia ada di atas atmosfer, jadi juga kendala-kendala di atmosfer seperti awan itu juga nggak bisa kita hindari, kecuali pada satelit yang menggunakan radar yang relatif gelombangnya bisa menembus awan. Dan saat ini saya sebenarnya relatif banyak main di area remote sensing yang berbasis satelit. Jadi saya mungkin akan lebih banyak cerita di sana nanti penggunaannya. Dan ini adalah salah satu satelit multispektral yang bisa dibilang saat ini paling banyak digunakan. Karena pertama juga cakupan data historisnya, dia mulai diluncurkan dari tahun 70 hingga saat ini. Jadi sudah banyak sekali satelit yang diluncurkan dari mulai Landsat 1 kisaran tahun 70-an, Landsat 2 juga 70 sampai 80-an. Landsat 3 di kisaran 70-an sampai 80-an juga menggantikan Landsat sebelumnya. Kemudian Landsat 4 di periode 80-an sampai awal 90-an. Landsat 5 ini yang paling lama, beroperasi dari tahun 84 sampai 2013. Landsat 6 kalau nggak salah ini gagal jadi nggak beroperasi. Landsat 7 itu dari periode tahun 90-an sampai sekarang masih ada, tapi ini di periode 2013 dia sensornya udah mulai rusak, jadi citra yang kita dapat biasanya nanti ada garis ada striping, garis-garis, intinya sih cacat di sensornya. Dan tahun 2013 ini Landsat 8 diluncurkan dari 2013 sampai sekarang masih operasional, dan Landsat 9 yang saya dengar diumumkan tahun 2015 itu akan diluncurkan tahun 2021. Dan kenapa Landsat masih paling banyak bisa dibilang paling banyak digunakan itu karena ya tentang historisnya itu yang paling lengkap ya, karena ya datanya sudah mulai dikumpulkan dari tahun 70 sampai saat ini. Jadi ketika kita ingin menganalisa kondisi historis suatu area, kita larinya mau nggak mau ke Landsat, karena Landsat relatif konsisten arsipnya dari tahun 70-an sampai sekarang. Dan ini salah satu kalau Landsat itu milik Amerika, diluncurkan oleh NASA. Ada satelit juga Sentinel-2 yang punya karakteristik yang mirip dengan Landsat, sehingga ini bisa jadi alternatif
selain Landsat, tapi juga yaitu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sentinel-2 itu diluncurkan oleh ESA, European Space Agency, jadi propertinya milik Uni Eropa. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Sentinel-2 itu dia resolusi temporalnya, artinya waktu yang dia perlukan untuk kembali ke lokasi yang sama, untuk memetakan area yang sama, itu 10 hari. Itu lebih cepat dari Landsat. Dan ada 2 satelit Sentinel yang ada di angkasa. Jadi dengan masing-masing 10, artinya dengan dua satelit itu kita bisa dapat image di lokasi yang sama setiap 5 hari, karena masing-masing itu dia kembali ke tempat yang sama itu 10 hari, dan kita punya dua satelit Sentinel. Jadinya setiap 5 hari di ekuator kita akan mendapatkan image yang sama. Dan kenapa resolusi temporal atau waktu yang diperlukan itu jadi kelebihan juga, karena semakin banyak data itu semakin baik, karena kendala yang kita paling nggak suka di citra satelit adalah awan. Sedangkan daerah tropis seperti Indonesia itu kendala awannya luar biasa mengganggu ya. Jadi semakin banyak akuisisi, semakin banyak mengambil data, kemungkinan kita akan mendapatkan citra yang lebih bersih itu akan semakin sering juga. Lalu keunggulan dari Sentinel-2 juga dari sisi resolusi atau objek yang diwakili oleh 1 pixel itu lebih tajam, berkisar dari 10 sampai 20 meter. Jadi ada band yang 10 meter dan 20 meter untuk multispektral. Kalau sedangkan Landsat sendiri itu ada di 30 meter. Jadi dari sisi akurasi dari sisi resolusi itu akan Sentinel lebih unggul dari Landsat. Tapi salah satu kelemahan dari Sentinel adalah dia tidak punya band thermal, sehingga proses deteksi awan itu jauh lebih akurat di Landsat daripada di Sentinel. Sehingga kita kalau misalkan mau mendeteksi di mana awan di suatu citra dan kita ingin buang, itu Landsat akan lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan Sentinel. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, meskipun dari sisi spektrum dia relatif mirip. Itu sedikit gambaran tentang apa itu remote sensing dan kira-kira kira-kira barangnya seperti apa. Dan mungkin saya akan masuk ke area bagaimana aplikasi penginderaan jauh untuk kehutanan. Sebenarnya beragam sekali. Remote sensing penginderaan jauh ini sebenarnya barang yang relatif sering dipakai untuk sektor kehutanan, dan beragam sekali penggunaannya, mulai untuk aspek pengelolaan hutan, pengelolaan landscape, kemudian juga perhitungan karbon, estimasi karbon, studi keanekaragaman hayati, dan juga banyak aspek lainnya. Tapi yang saya karena aktivitas yang selama ini saya banyak terlibat itu di area monitoring, jadi saya akan lebih banyak cerita tentang area monitoring hutan, atau lebih tepatnya karena hutan juga tidak berdiri sendiri, lebih ke monitoring bentang alam, artinya hutan dan juga sekitarnya. Ini aktivitas yang yang saya juga terlibat di sini. Pertama ini sebenarnya kerja bareng antara CIFOR dan juga The Trimat. Kita melakukan aktivitas monitoring perubahan dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 70-an hingga saat ini. Itu untuk area baik
untuk dua area besar, yaitu Papua dan juga Borneo. Borneo ini mencakup area Kalimantan, Indonesia dan juga Malaysia, Malaysia di sebelah utara. Dan kita terus amati perubahan perubahan lahan di terutama area hutan dan juga sekitarnya di Borneo dan Papua. Ini contohnya, jadi ini adalah citra Landsat. Dari tahun ke tahun kita lihat perubahannya. Misalkan yang paling kiri atas ini citra tahun 2014, relatif hijau. Ini relatif bisa dibilang ini semua hampir semuanya ini hutan. Dan kemudian tahun 2014 ini udah ada kelihatan ada kehilangan hutan, forest loss. Di tahun 2015 ini udah mulai semakin lebar, 16 semakin besar, 17 semakin besar lagi, 18 dan 19. Dan kita amati itu tahun per tahun, berapa banyak hutan yang hilang, dan juga dari hutan yang hilang itu dia terkonversi menjadi apa? Apakah dia berubah menjadi perkebunan? Apakah dia berubah menjadi tambang? Atau dia hanya berubah menjadi lahan terbuka? Itu kita amati, dan informasi pengamatan itu kita sebenarnya siapkan sistem informasi berbasis online yang kita sebut sebagai Atlas Papua, dan juga sebenarnya tidak hanya Atlas Papua tapi juga sebenarnya mencakup Borneo. Tapi di sini saya hanya hanya bicara Papua, tapi juga sebenarnya mencakup Borneo, dua aplikasi yang identik. Ini sebenarnya hasil pengamatan kita simpan di sana, di Atlas Papua, yang memungkinkan kita untuk melihat perubahan landscape di Papua dan juga di Borneo dari waktu ke waktu. Dari era 70-an, jadi bagaimana kondisi Papua di tahun 70-an, kemudian loncat ke tahun 2000, dan dari 2000 sampai 2019 itu kita amati per tahun. Dan kita lakukan itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita menggunakan citra historis Landsat dengan resolusi sekitar 30 meter. Kenapa Landsat? Karena data Landsat itu tersedia dari rentang tahun 70-an hingga saat ini. Dan aplikasi ini diperuntukkan untuk banyak pihak, baik pemerintah, publik, untuk membantu melihat bagaimana perubahan lahan di Papua, untuk memonitor apa yang terjadi di sana, sehingga jika diperlukan reaksi cepat dari perubahan lahan yang ada di sana, pengambil keputusan ataupun publik bisa ikut mendorong untuk melakukan sesuatu. Kita juga menggabungkan data perubahan lahan tadi dari tahun ke tahun dengan data kepemilikan lahan dan juga unit analisa seperti batas administrasi, supaya kita tahu kira-kira siapa yang bertanggung jawab terkait dengan perubahan lahan di sana. Apakah perusahaan kah, atau misalkan di suatu daerah, Kabupaten Merauke misalkan, kita bisa tahu berapa deforestasi yang ada di sana, berapa ekspansi perkebunan yang ada di sana, tambang yang ada di sana, sehingga pemerintah baik daerah maupun pusat bisa ikut memantau perubahan yang ada di sana. Aplikasi ini sebenarnya bisa diakses oleh publik, jadi bisa diakses di atlas.c4.org/Papua. Dan nanti akan saya coba perlihatkan bagaimana kira-kira cara kerjanya. Tapi pentingnya ini membantu
berbagai pihak untuk melihat bagaimana kondisi hutan di Papua saat ini, kemudian juga bagaimana tren kehilangan hutan di Papua saat ini, hutan yang hilang itu terkonversi menjadi apa, dan berapa banyak yang hutan hilang akibat aktivitas dari industri berbasis lahan atau perusahaan-perusahaan perkebunan dan juga tambang misalkan. Itu kenapa kita juga mendefinisikan ada yang kita sebut company driven deforestation atau deforestasi akibat perusahaan. Kita mengklasifikasi deforestasi ini pada dasarnya adalah kehilangan hutan yang sifatnya permanen. Jadi ketika hutan berubah menjadi sesuatu yang sifatnya permanen, misalkan perkebunan, itu kita sebut deforestasi. Deforestasi ada juga yang ini kita bedakan juga dengan kehilangan hutan forest loss, karena forest loss belum tentu deforestasi. Forest loss bisa saja kehilangan hutan yang sifatnya tidak permanen, misalkan akibat logging, akibat penebangan hutan, karena secara alamiah kehilangan hutan yang terjadi di area logging misalkan itu nanti sebenarnya bisa tumbuh kembali dan akan menjadi hutan kembali. Tapi jika deforestasi itu jika hutan itu terkonversi menjadi sesuatu yang sifatnya permanen, misalkan perkebunan, itu kita akan sebut sebagai deforestasi. Dan kita bedakan lagi antara deforestasi yang akibat perusahaan dengan akibat lainnya. Akibat lainnya itu bisa saja faktor alam, misalkan kebakaran hutan. Lalu kemudian juga perubahan fungsi lahan lainnya yang tidak disebabkan oleh konversi menjadi industri berbasis lahan seperti perkebunan. Kenapa kita perlu bedakan? Karena ini untuk membantu memisahkan mana sebenarnya perusahaan yang mengembangkan industri perkebunan di suatu area yang sebenarnya mengorbankan hutan dengan perusahaan yang sebenarnya enggak gitu. Jadi dengan memisahkan ini kita tahu mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang perusahaan yang melakukan deforestasi dan mana yang bukan. Kira-kira seperti ini. Ketika perkebunan perkebunan itu dibangun di suatu daerah, dia kan sebelumnya ketika suatu daerah dijadikan perkebunan, dia pastinya akan melalui fase non hutan dulu. Jadi dan fase non hutan ini sebelumnya bisa saja memang non hutan sudah jangka waktu yang lama atau sebelumnya hutan. Dan jika perubahan dari hutan kemudian non hutan dan perkebunan industri itu terjadi dalam rentang 1 tahun, kita bisa yakin bahwa berarti pembangunan perkebunan yang dilakukan itu berarti mengorbankan hutan untuk mendapatkan lahannya. Nah, lalu dan kita bisa yakin kalau rentang proses ini dari hutan, non-hutan, kemudian perkebunan industri ini terjadi dalam rentang waktu yang pendek, dan kita definisikan 1 tahun itu untuk yang paling konservatif. Sebenarnya memungkinkan juga untuk perusahaan itu konversinya lebih lambat, tapi dengan ngambil definisi yang sangat konservatif 1 tahun itu kita bisa benar-benar yakin bahwa hutan yang hilang itu berubah langsung menjadi perkebunan. Pelakunya itu pasti perusahaan. Karena di beberapa kasus bisa saja kalau rentangnya ini terjadi sangat panjang, karena bisa saja suatu daerah diberikan hak penebangan pohon atau hak logging HPH ke suatu perusahaan, katakanlah di tahun 2000, hutannya dibuka, habiskan, dan untuk jangka waktu yang lama dia berubah menjadi non hutan. Kemudian tahun 2010 nanti ada perusahaan yang berbeda itu diberikan konsesi sawit di lokasi itu. Nah, kalau seperti itu kan kita juga nggak bisa bilang bahwa perusahaan sawit itu menyebabkan deforestasi di area yang sama, karena bisa saja
deforestasinya sudah dilakukan oleh perusahaan yang berbeda, dan perusahaan sawit yang dibangun di situ katakanlah 10 tahun setelahnya itu bisa jadi tidak terkait langsung dengan kehilangan hutannya. Jadi makanya ketika kita lihat perubahan areanya dalam rentang 1 tahun, kita bisa tahu pasti bahwa perkebunan sawit ini itu yang menyebabkan kehilangan hutannya. Dan itu juga kenapa pengamatan perubahan lahan itu perlu ditingkatkan waktu pengamatan menjadi 1 tahun untuk melihat fenomena itu. Karena kalau misalkan kita hanya mengamati perubahan lahan, misalkan tutupan lahan tahun 2000, kemudian kita lihat hanya di tahun 2020 misalkan, dalam rentang 20 tahun itu banyak sekali fenomena banyak sekali dinamika yang terjadi di antara itu, dan kita tidak bisa mengidentifikasi mana kehilangan hutan yang kita yakin bahwa itu diakibatkan oleh aktivitas perusahaan misalkan. Jadi pengamatan yang makin sering itu juga bisa membantu menambah insight buat kita, informasi-informasi lain yang terkait dengan dinamika perubahan lahan di sana. Dan ini contohnya. Ini citra tahun 2011 di area Papua. Tahun 2011 itu baru ada citra yang operasional itu kalau nggak salah Landsat 5 dan Landsat 7 ya. Tadi saya cerita bahwa Landsat 7 itu dari tahun 2003 itu dia ada kerusakan sensor sehingga menimbulkan striping. Jadi ada data-data kosong yang dia nggak bisa tangkap kerusakan di sensornya. Mirip dengan TV, kalau TV LED kalau ada pixel yang hilang, dia akan membentuk blank pixel. Ini juga mirip. Dan tahun 2011 ini kenapa citranya agak-agak bergaris-garis itu karena kondisi tadi ya, sensornya rusak. Tapi secara umum kita bisa bilang bahwa ini area yang sebelumnya hutan. Tahun 2012 udah ada pembukaan lahan di area sini, dan ini udah langsung terlihat bahwa di sini udah ada penanaman sawit ya. Dan ini juga ada pola-pola grid yang menunjukkan kalau ini adalah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan berskala industri untuk menanam sawit. Karena kalau sawit di skala industri biasanya dia punya pola grid seperti ini. Dia kotak-kotak untuk baik kanal maupun jalan untuk operasional perkebunannya. Di bagian utara sudah terbuka, di bagian selatan sudah terbuka. Tahun 2011 seluruh area ini hutan. Tahun 2012 dia terbuka dan udah langsung terlihat ada aktivitas perkebunan di sana. Ini contoh company driven deforestation atau deforestasi yang diakibatkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa bilang secara langsung bahwa perusahaan sawit ini membuka hutan untuk melakukan aktivitas perkebunannya. Dan begitu juga tahun 2013 di sebelah utara ini sudah mulai tanaman sawit yang muda ini udah mulai tumbuh, dan dia perusahaan ini udah mulai membuka lagi di area yang selatannya. Dan ini contoh yang clear sekali bahwa ini aktivitas sawit ini memang langsung ini yang kita sebut sebagai company driven deforestation atau deforestasi yang diakibatkan oleh perusahaan, karena terjadi dalam rentang yang sangat pendek, sehingga kita bisa langsung tahu bahwa kehilangan hutan yang terjadi di sini itu bukan faktor lain, tapi memang akibat langsung dari aktivitas perusahaan. Nanti kita coba lihat lagi aplikasi Atlas Papua, tapi dari informasi yang ada di sana sebenarnya ada banyak insight menarik yang kita bisa tarik dari melihat data
perubahan lahan yang ada di sana. Misalkan sebenarnya pada beberapa tahun kehilangan hutan di Papua itu sebenarnya memang meninggi. Itu puncaknya di tahun 2015, tapi setelah itu di seluruh tanah Papua, baik Papua maupun Papua Barat, itu relatif menurun. Nanti kita lihat grafiknya langsung dari atlas. Jadi dari tahun 2001 itu relatif naik, puncaknya di 2015 dan 2000 di apa namanya dan setelah 2015 itu relatif menurun. Ini kenapa terjadi seperti itu juga nanti bisa dihubungkan dengan misalkan kebijakan apa yang diambil pada saat periode itu. Jadi ini kenapa akan menarik buat kita untuk mengamati per tahun, karena kalau misalnya kita hanya amati dari 2001 kemudian hanya amati 2019, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di rentang sebelumnya. Dan ini juga dugaan kita ini berhubungan dengan misalnya kebijakan moratorium kehutanan atau penundaan izin pemberian izin baru di seluruh Indonesia, di Papua. Kemudian juga meskipun tadi ada tren menurun di tahun 2019, tapi sayangnya kita melihat di tahun 2020 nih udah ada kecenderungan terjadi pembukaan lahan yang cukup besar, bahkan saat ini sudah teridentifikasi ada dugaan sekitar 17 ribuan hektar hutan yang hilang. Artinya ada kemungkinan nih tahun 2020 kalau sudah berakhir ini akan bikin angka grafiknya naik lagi. Kemudian juga setelah kita tadi bedakan antara mana kehilangan hutan yang akibat perusahaan dengan mana yang bukan, kita juga bisa lihat bahwa perkebunan sawit dan juga hutan tanaman industri itu adalah konsesi yang diberikan pemerintah untuk mengelola tanaman yang sifatnya monoculture seperti akasia. Itu bertanggung jawab paling tidak 27% dari kehilangan hutan di Papua dari rentang 2001 hingga 2019. Dan konversi dari hutan menjadi perkebunan sawit itu cenderung menurun di Papua saat ini setelah puncaknya di tahun 2015. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah ekspansi sawit dari tahun ke tahun, dari 2001 hingga 2019, dan di situ juga dilihat apa yang terkonversi menjadi sawit. Jadi warna hijau ini menunjukkan bahwa ini adalah persentase area hutan yang terkonversi menjadi sawit. Bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya di Papua itu yang paling banyak itu memang hutan yang konversi langsung menjadi sawit. Jadi memang karena mayoritas area di sana kebanyakan masih hutan, jadi ya perkebunan sawit di sana itu memang buka hutan untuk operasional. Jadi dan persentasenya sangat sedikit dia menggunakan non hutan untuk perkebunannya. Tapi juga meskipun menurun, konversi hutan menjadi sawit itu masih cukup dominan, dan tahun 2019 Halo, sepertinya ada gangguan jaringan ini sama Pak Agus ya. Sebentar, saya tanyain dulu. Oh iya, live ternyata Pak.
Ya mungkin Bapaknya baru ada kendala jaringan, kita tunggu dulu. Sekalian dihubungin. Bapaknya kayaknya masih terkendala jaringan. Mungkin sambil nunggu bisa tanya-tanya dulu. Oh, udah join. Sorry, tadi disconnect ya? Iya, Pak. Oh, disconnectnya sejak kapan? Saya nggak ngerasa disconnect. Itu lama sih, Pak. Baru Oh, gitu ya? Ya. Oke. Mungkin tadi pas saya mau share screen lagi kayaknya. Sebentar. Ini kelihatan lagi nggak ya? Udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Ini Atlas Papua. Ini adalah aplikasi yang kita develop untuk membantu proses monitoring perubahan tutupan lahan di Papua. Basisnya remote sensing, artinya data-data yang dikumpulkan di sini itu basisnya dari pengamatan citra satelit. Di sini kita bisa amati, misalkan bisa lihat. Saya pengen, mungkin teman-teman pernah dengar ada perusahaan besar namanya Korindo misalkan. Ini perusahaan, kalau nggak salah perusahaan Korea. Berapa luas sih kebun sawit yang ada di Papua? Itu ketik aja Korindo. Dan area-area yang diberi highlight warna merah ini itu adalah area-area Korindo. Dan nanti di sini kelihatan statistiknya seperti apa. Misalkan berapa hutan yang ada di dalam hutan Korindo, kemudian juga berapa kehilangan hutan dari tahun 2000, dan juga ada tadi istilah company driven deforestation. Itu artinya hutan yang dikonversi langsung menjadi perkebunan, itu ada berapa? Itu di Korindo ada 53.000. Artinya mayoritas dari area Korindo itu dulunya adalah konversi langsung dari hutan. Dan bagaimana tren setiap tahunnya, baik kehilangan hutan itu akan ditunjukkan dari tahun ke tahun. Kemudian juga ekspansi dari hutan, ekspansi dari perkebunan sawit setiap tahunnya, dan juga apa yang dikonversi menjadi sawit, itu akan terlihat di sini.
Dan ini hanya salah satu contoh hanya salah satu contoh perusahaan. Jadi nanti kalau misalkan tertarik untuk melihat data perusahaan lain bisa dilihat juga di sana. Dan di sini juga bisa diperlihatkan perubahan dari tahun ke tahun. Jadi kalau misalkan kita play itu nanti akan terlihat juga kalau di sini dari tahun ke tahun areanya bertambah. Dan sekarang di tahun 2019 itu areanya udah ada di jauh lebih luas dari yang sebelumnya. Dan juga mungkin perusahaan yang menarik itu buat saat ini adalah Capital Group. Karena selain historis dari tahun 2001 sampai 2018, kita juga amati data kehilangan pohon di masing-masing konsesi. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar juga data GLAD Alert. Ini data yang merepresentasikan dugaan kehilangan pohon atau tree loss yang terjadi pada tahun ini 2000 sampai pada tahun 2000. Jadi ini adalah potensi kehilangan pohon yang baru. Dan pada rentang dari Januari sampai sekarang ini terlihat yang warna pink sini, ini adalah tree loss yang terjadi di perusahaan yang namanya Capital Group. Dan kalau misalkan kita lihat ini dari Januari, kita slide datanya itu makin lama makin banyak. Dan data kehilangan pohon ini itu sebenarnya dia nggak membedakan mana hutan dan mana non hutan. Tapi karena kita punya data tutupan lahannya, kita bisa bedakan tree loss itu apakah jatuh di hutan atau non hutan. Data tree loss yang ada di GLAD itu dia dia benar-benar menyamaratakan semua pohon ya. Artinya sawit yang dewasa itu juga terdeteksi sebagai kehilangan pohon. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ini yang warna hijau adalah hutan, yang warna hitam adalah sawit, dan yang warna abu-abu ini pemukiman. Dan kalau kita lihat di sini, di daerah utara, di sini, itu akan terjadi data GLAD mendeteksi ada kehilangan pohon di area yang berwarna hijau, artinya di sini terjadi kehilangan hutan. Artinya ada hutan alam yang dibuka di sini. Sedangkan di sini di daerah yang agak selatan itu juga terdeteksi ada kehilangan pohon, tapi di area sawit. Ini kita sudah melakukan uji lapangan dan ya menarik untuk melihat ini karena memang yang ada di sini, yang ada di selatan, itu ternyata aktivitas replanting. Jadi memang ada pembukaan ada aktivitas replanting dari sawit karena perkebunan sawit ini umurnya sudah hampir 20 tahun sehingga mereka ganti pohonnya dengan pohon yang lebih muda. Jadi mereka buka perkebunannya kemudian melakukan penanaman kembali. Tapi ya data tree loss ini akan mendeteksi pohon baik yang ada di non hutan maupun di hutan. Jadi tidak bisa dibedakan. Tapi dengan data karena di sini ada data hutannya, jadi kita juga bisa mengkalkulasi ada sekitar 700 hektar hutan di tanah mineral yang hilang akibat aktivitas di dalam perkebunannya. Dan ini bisa kita lakukan data-data statistik ini, data-data statistik perkebunan ini bisa kita ekstrak untuk berbagai macam boundary, mulai dari batas konsesi, ada konsesi sawit,
HTI atau konsesi penebangan hutan, atau juga berdasarkan batas administrasi. Misalkan kita ingin tahu berapa sih kehilangan hutan yang terjadi di Provinsi Papua misalnya. Kita bisa pilih ini. Dan misalkan kita ingin tahu di Papua, di Provinsi Papua, itu ini adalah data data peringatan kehilangan pohon yang ada di Provinsi Papua, jadi sudah cukup luas. Kemudian juga kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, kita bisa lihat bagaimana tadi ekspansi sawit. Ini kan ekspansi sawit, itu trennya naik, kemudian turun di tahun 2015. Dan juga kalau misalkan kita lihat data kehilangan hutannya, untuk Papua, Provinsi Papua, itu di tahun 2000, berbeda dengan kalau data Papua dan Papua Barat digabungkan ya. Kalau Papua, tadi kan kalau di presentasi sebelumnya, datanya digabungkan antara Papua dan Papua Barat. Ini kalau kita pisahkan Papua dan Papua Barat, ini ternyata di Provinsi Papua, itu di tahun 2019, itu ada kenaikan. Kalau digabungkan kan tadi turun terus ya. Sedangkan kalau kita, ini karena kalau kita lihat Provinsi Papua Barat, itu dia trennya menurun. Dan kalau kita gabungkan kedua provinsi, ini secara umum sedikit menurun dari 32 menjadi 31. Jadi ketika kita breakdown datanya, kita bisa dapat insight yang menarik buat sebenarnya ternyata kalau kita lihat keseluruhan Papua memang kelihatannya tidak relatif menurun, tapi ternyata kalau kita breakdown Papua dan Papua Barat, di Provinsi Papua ini ternyata kehilangan hutannya masih cukup dominan. Dan tadi juga saya sebutkan bahwa pengamatan yang kita lakukan sebenarnya mulai dari tahun 70-an, sehingga kita bisa lihat bagaimana kondisi Papua di tahun 70-an, di saat industri berbasis lahan di sana belum cukup dominan dibandingkan sekarang. Ini tahun 73, dan kalau kita geser, ini kondisi sekarang ya, 2019. Jadi perubahannya ini lumayan banyak. Dan kalau misalkan kita bandingkan itu tadi dengan Jogja, mungkin kota Jogja itu hanya sebagian kecil ukurannya dibandingkan ekspansi perkebunan yang ada di sini. Jadi areanya benar-benar masif sebenarnya. Oke, saya kembali lagi, sedikit lagi. Ini udah kelihatan lagi belum ya? Ada judulnya pemetaan lahan terbakar? Iya. Ya, oke. Ini aktivitas yang kita lakukan juga. Jadi selain memantau perubahan hutan dan juga dia berubah menjadi apa di dalam area hutan, kita juga sebenarnya melakukan pemetaan yang perubahan lahan yang diakibatkan oleh pemetaan lahan terbakar. Saya bisa bilang kalau pemetaan lahan terbakar ini sebenarnya keluar dari area hutan, karena sebenarnya di Indonesia mayoritas area yang terbakar itu sebenarnya di luar hutan. Jadi
ketika di koran-koran biasanya lagi musim kebakaran hutan nih, di koran-koran biasanya judulnya kan kebakaran hutan ya. Itu sebenarnya istilah yang nggak tepat juga, karena mayoritas area yang terbakar nih dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya mayoritas non hutan yang terbakar, artinya kebakaran lahan. Dan karena misalkan dari tahun 2019 kemarin kita coba petakan data kebakaran seluruh Indonesia, dan hutan yang terbakar itu sebenarnya hanya sekitar 4% dari keseluruhan area yang terbakar. Jadi sisanya itu non hutan. Dan pemetaan lahan terbakar ini sebenarnya pada dasarnya prinsipnya ya cukup sederhana. Jadi intinya pengamatan citra sebelum dan sesudah dia terbakar. Jadi ketika dia belum terbakar, ini kan vegetasinya relatif hijau, dan kita amati juga citra setelah terbakar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa area yang hitam itu adalah area yang terbakar. Area yang gelap di sini, ini area yang terbakar. Dan dengan mengamati perubahan ini, kita bisa mengidentifikasi nanti mana area yang terbakar. Dan area yang merah ini adalah area yang terbakar. Dan ini adalah area terbakar yang terjadi di wilayah Jambi. Sebenarnya Jambi perbatasan dengan Lampung ya. Ini hanya sebagian saja yang terbakar di tahun 2019, dan bisa dilihat di sini di scale bar-nya itu 10 km. Jadi bayangkan sepanjang garis ini hanya 10 km, artinya luas 100 km itu hanya 100 km persegi itu hanya seluas kurang lebih satu kotak kecil ini. Yogyakarta itu luasnya, kota Jogja, itu luasnya 46 km persegi. Artinya satu kotak ini itu hampir lebih dari 2 kali lipatnya Yogyakarta. Jadi bayangin satu kota Jogja itu terbakar tuh, itu cuma segede kota kecil di sini nih. Padahal area yang terbakarnya luar biasa luas. Ini berapa kalinya kota Yogyakarta extend yang terbakar tahun 2019 luar biasa besar. Dan sebenarnya ketika kita mengamati kondisi sebelum kebakaran dan setelah terbakar itu dia pasti ada perubahan nilai spektral yang ditangkap oleh sensor. Jadi ini adalah spektrum gelombang elektromagnet dari mulai sinar tampak, near infrared, kemudian yang shortwave infrared. Untuk vegetasi itu kita bisa lihat polanya seperti ini. Jadi di visible itu hijau relatif naik, kemudian nanti turun lagi ketika dia mendekati warna merah, dan kemudian di near infrared dia akan naik lagi, kemudian dia turun lagi di SWIR, naik lagi, polanya seperti ini. Tapi ketika vegetasi itu terbakar, polanya akan mengikuti yang garis merah ini. Jadi nanti dengan mengamati kondisi sebelum terbakar yang warna hijau ini, dengan setelah terbakar yang warna merah ini, kita bisa di sini terlihat ada perubahan yang ekstrim antara kondisi sebelum terbakar dengan setelah terbakar. Pada kondisi sebelum terbakar di band near infrared itu tadinya tinggi, dia kemudian turun menjadi rendah. Untuk di SWIR itu yang tadinya rendah itu akan melonjak jadi tinggi di waktu yang berdekatan.
Dan itu kenapa ada indeks ini yang biasanya dipakai untuk memetakan peta wilayah terbakar. Ini ketika namanya indeksnya adalah normalized burn ratio, ini akan membantu sekali untuk mengidentifikasi mana area yang terbakar. Itu sebenarnya indeks yang menggunakan band near infrared dan SWIR infrared. Kalau teman-teman pernah dengar NDVI, sebenarnya mirip sekali. Bedanya hanya di penggunaan bandnya aja. Normalized vegetation and the vegetation index. Dan dengan mengamati nilai dari NBR, indeks NBR sebelum terbakar dan setelah terbakar, kita bisa melihat mana area yang terbakar parah dengan mana yang terbakar ringan. Karena lompatan dari tinggi ke rendah, kemudian di SWIR rendah ke tinggi, ini semakin tinggi itu berarti tingkat burn severity-nya atau tingkat keparahan ya, itu semakin lebar juga. Dan kalau nilainya semakin tinggi, itu berarti artinya area yang sangat terdampak terbakar, sedangkan kalau yang negatif justru itu bisa menunjukkan kalau itu terjadi regrowth atau pertumbuhan kembali dari area terbakar menjadi area yang menjadi vegetasi. Kalau kita kembali lagi ke citra sebelumnya, ini area yang objek di permukaan bumi yang terbakar itu kan pasti vegetasi ya, kebanyakan vegetasi mostly. Dan area vegetasi yang tadinya hijau, dia berubah menjadi coklat seperti ini. Ini berarti terjadi tadi ini refleksi dari perubahan. Kalau kita balik lagi ke sini, ini yang tadinya hijau ini berubah menjadi gelap. Ini akibat ada drops nilai di spektrum near infrared, kemudian lonjakan di di SWIR shortwave infrared. Dan dengan pendekatan kayak gini, dengan membandingkan image citra sebelum dengan citra setelahnya, kita bisa ini akan sangat membantu untuk mengidentifikasi mana area yang terbakar. Tapi pemetaan wilayah terbakar sebenarnya juga cukup banyak tantangan ya, terutama karakteristik dari tipe vegetasi di lapangan. Jadi misalkan ini adalah area di Papua, di savana. Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana karakteristik pada citra jika area yang terbakar itu adalah savana. Ini saya simpan dot di sini warna merah untuk orientasi, artinya nanti mempermudah kita mengidentifikasi dan membandingkan ketika nanti areanya sudah terbakar. Ini bisa dibilang area yang ini adalah citra tanggal 10 September 2019. Di sekitar sini masih warna hijau, artinya belum terbakar. Di sini sudah terlihat ada area yang terbakar. Ini adalah bara apinya ya, yang tertangkap oleh citra. Dan area-area yang hitam ini area yang sudah mulai terbakar. Juga di selatan. 1 bulan kemudian kita bisa lihat bahwa tanggal 15 Oktober area di sini ini udah mulai banyak terbakar. Ini sebulan, artinya kebakaran yang terjadi di sini ini berarti rentangnya terjadi antara 10 September hingga 15 Oktober. Ini terbakar. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa tanggal 15 Oktober bekas terbakarnya itu masih terlihat. Dan menariknya di sini yang sebelumnya terbakar
itu sudah tumbuh hijau. Ini fenomena yang yang menurut saya menarik dan juga jadi tantangan ketika kita ingin memetakan area terbakar. Kenapa? Terutama bagaimana perubahan tutupan perubahan kenampakan area terbakar itu bisa berubah dari hitam menjadi hijau kembali karena regrow dengan sangat cepat. Ini 15 Oktober, tanggal 20 Oktober, kita bisa lihat bahwa sebenarnya warnanya sudah memudar. Artinya dalam 5 hari, dalam rentang 5 hari, tampilan yang tadinya menunjukkan bekas terbakar itu sudah mulai memudar. Dan 5 hari kemudian, ini sebagian tertutup awan, tapi sebagian besar di sini ini sudah menunjukkan sudah menunjukkan area yang bukan terbakar lagi. Perubahan yang sangat cepat ini juga jadi tantangan karena kenapa? Tantangan utama dalam kegiatan dalam pekerjaan remote sensing di Indonesia itu terutama awan. Dan dengan perubahan yang sangat cepat, artinya kalau ini kebetulan kita dapat yang pertama 15 Oktober, kemudian ini 20 Oktober, dalam rentang 5 hari, ini artinya berarti tidak ada tutupan awan yang menutupi area terbakarnya. Jadi kita masih bisa petakan, masih bisa lihat dengan jelas. Tapi katakanlah ada tertutup awan sekali aja atau 2 kali, yang padahal frekuensi tertutup awan itu kalau di Indonesia, terutama di Papua itu bisa banyak sekali. Ini area ini bisa jadi tidak terpetakan karena dia sudah berubah menjadi hijau dalam waktu yang sangat cepat. Ini jadi tantangan sih untuk area-area yang terutama didominasi oleh savana. Tapi untuk kebakaran di gambut itu beda lagi karakteristiknya. Kalau untuk di gambut justru salah satu yang bikin kita juga jadi agak leluasa, maksudnya diuntungkan dengan kondisi kebakaran gambut ketika memetakan itu karena bekas terbakarnya itu relatif bertahan untuk waktu yang lama. Jadi ketika citranya nanti tertutup awan beberapa kali, kemungkinan kita masih mendapatkan citra bersih dengan bekas terbakar yang masih jelas itu masih cukup besar. Misalkan ini citra tahun 22 Agustus di area Jambi. Di titik ini memang ada awan ada asap tipis ya, tapi di sini terlihat di sekitarnya kalau di sini belum terbakar, tapi di sini sudah mulai terbakar di nggak jauh dari situ. Kita lihat image tanggal 1 September. Ini sudah mulai terbakar. 11 September area terbakarnya makin luas, tapi bekas terbakar di titik yang sama ini masih bertahan. Bahkan sampai Desember, ini bisa dilihat bekas terbakar ini masih relatif bertahan di sini. Artinya, kalau misalkan ada kendala awan di sana, kita masih punya kemungkinan untuk mendapatkan citra bersih di akuisisi sebelumnya, karena meskipun terbakar beberapa bulan sebelumnya, di gambut ini masih relatif bertahan bekas tanda-tanda bekas terbakar, sehingga kita masih mungkin untuk petakan. Jadi ini kenapa resolusi temporal atau frekuensi dari suatu satelit kembali memotret atau mengambil data di lokasi yang sama itu jadi penting juga. Landsat itu citra satelitnya itu kembali ke lokasi yang sama setiap 16 hari. Sedangkan Sentinel itu kembali ke lokasi yang sama setiap 5 hari. Jadi
ada keunggulan dari Sentinel misalkan yang dia frekuensi datang ke lokasi yang sama itu 3 kali lebih banyak daripada hampir lebih 3 kali lebih banyak dari Landsat. Jadi dengan mengambil data lebih banyak, frekuensi kita untuk mendapatkan tanda-tanda bekas terbakar itu peluangnya makin besar. Artinya peluangnya 3 kali lebih besar daripada Landsat. Dan yang powerful sebenarnya ya kalau misalnya kita bisa mengkombinasikan dua data ini, Sentinel dan Landsat untuk memetakan ini. Artinya ini justru akan menambah frekuensi data yang diambil, sehingga kemungkinan kita untuk mendapatkan citra satelit yang bersih itu semakin banyak juga. Itu cerita tentang pemetaan aktivitas pemetaan yang aktivitas remote sensing yang terkait dengan area monitoring. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam, tapi sebenarnya satu yang saya ingin highlight itu bagaimana perubahan Indraja zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dulu Indraja itu dilakukan benar-benar di komputer kita. Data kita harus download dulu, kita harus peroleh dulu, dan semuanya diolah di komputer kita. Teman-teman sekarang sangat diuntungkan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, dan sekarang itu hampir semua sistem itu berbasis cloud, termasuk juga Indraja. Dulu pengolahan citra yang hanya bisa diolah oleh satu komputer itu sekarang bisa diolah oleh superkomputer yang ada di cloud. Ini juga berdampak ke kapasitas pengolahan ya. Kalau dulu satu komputer itu mengolah satu scene citra itu mungkin butuh dari mulai download, pre-processing, kemudian koreksi, kemudian baru klasifikasi, itu mungkin bisa hampir 3 minggu, 1 bulanan, satu scene. Karena yaitu keterbatasan kapasitas processingnya sendiri. Dan semua harus dikerjakan manual. Sekarang bisa dilakukan dengan bantuan superkomputer, dengan proses yang jauh lebih cepat. Ini juga yang bikin ada perubahan demand. Ketika dulu kegiatan pengolahan citra satelit itu biasanya juga hanya beberapa scene citra yang dikerjakan oleh satu orang gitu ya. Sekarang dengan bantuan cloud processing kita bisa mengolah ribuan scene data citra satelit yang ukurannya mungkin terabytes, bukan petabytes, untuk menghasilkan citra yang areanya sangat luas dengan interval pengamatan yang sangat pendek, akan pengamatan 1 tahun. Kalau dulu kita mau melakukan pengamatan perubahan tutupan lahan, biasanya rentang paling banter 5 tahun. Dari 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Sekarang tuntutannya, sekarang di mana tuh udah nggak puas dengan, masa sih cuma per 5 tahun, kenapa nggak lakukan itu per tahun, kenapa nggak lakukan per 6 bulan? Karena ada banyak dinamika yang bisa kita perhatikan juga di situ, ada informasi baru yang kita bisa gali kalau misalkan kita pertajam waktu pengamatannya dari interval 5 tahun menjadi per tahun. Dulu juga ketika mengamati suatu wilayah, dulu mungkin areanya mungkin hanya satu kabupaten, itu aja udah pekerjaan besar gitu. Sekarang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, karena dengan bantuan cloud. Dan ini juga
perubahan demand yang mungkin teman-teman juga nanti akan perlu antisipasi karena uh, ketika kita mengolah citra yang hanya 2 atau 3 scene dengan yang melibatkan uh, jutaan scene, petabytes data di area yang sangat luas, itu pendekatannya harus berbeda juga karena yang satu lokal, yang satu itu regional atau global. Dan juga kalau dari sisi skill, dulu pengolahan citra itu mungkin kita basisnya menggunakan software pengolahan citra seperti Erdas, enak banget ya dipakainya karena ada user interface-nya, kita tinggal klik, semuanya sudah disiapkan. Tapi sekarang kita sebenarnya semakin dituntut untuk mulai ngoprek coding karena data yang kita olah udah bukan cuma 1-2 scenes lagi, tapi juga ribuan, jutaan scenes dengan data yang sangat besar. Dan saat ini sistem yang disiapkan itu ya mau nggak mau harus berbasis coding. Dan ini juga teman-teman dulu remote sensing mungkin requirement untuk bisa codingnya nggak terlalu banyak, tapi kalau sekarang itu udah jadi kebutuhan banyak sih. Karena yaitu semua banyak yang beralih ke cloud karena yaitu keunggulannya. Proses yang dulu butuh waktu bulanan dengan ketika kita bikin katakanlah gunakan platform cloud seperti Google Earth Engine, proses yang tadinya butuh waktu bulanan untuk area yang sangat kecil dengan bikin code untuk mengolah itu di Google Earth Engine mungkin hitungan detik sudah kelihatan hasilnya, meskipun nanti di prosesnya butuh waktu yang agak lama, tapi dalam hitungan detik kita bisa tahu mana hasilnya seperti apa, apakah perlu dikoreksi algoritmanya atau enggak. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin punya ketertarikan dengan remote sensing, dari awalnya udah harus kayaknya udah mulai harus ngoprek coding, batching, karena semuanya akan lari ke arah cloud nih kayaknya. Dan era dulu yang melakukan processing full di komputer masing-masing itu mungkin makin lama akan makin ditinggalkan ya, karena itu keterbatasan kapasitas processingnya. Dan keunggulannya juga, kalau dulu kita mengolah citra satelit tuh harus super komputernya juga yang high end banget, prosesor tingkat tinggi. Tapi sekarang juga komputer biasa selama bisa mengakses internet dan web browser itu sudah memungkinkan untuk melakukan processing petabytes data. Jadi mungkin ini cuman yang meng-highlight kira-kira arah ke depan seperti apa, sehingga teman-teman yang sekarang ini lagi mempersiapkan untuk masuk ke dunia profesional bisa lebih siap-siap dengan lebih antisipasi untuk kondisi ke depan kayak gimana. Mungkin itu sih, maaf kalau agak loncat-loncat, tapi yang kalau misalkan emang kita perlu pertanyaan, mungkin enakan didiskusi deh. Dan yaitu pada dasarnya saya hanya berbagi aspek praktis, aspek praktisi. Mungkin kalau dari sisi sainsnya nanti teman-teman yang ada di ujian mungkin jauh lebih expert di sana. Terima kasih Pak. Oke, sekian. Mungkin ini istirahat dulu ya Pak. Oke. Sorry, saya jadi berasa kelamaan. Berapa menit Pak? 5 menit apa 10 menit? Boleh, bebas. Mungkin 5 menit dulu kita istirahat sambil saya bacain peraturan jika ya ingin diskusi atau bertanya. Oke, sip. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya,
peserta boleh bertanya melalui kolom chat ataupun open mic. Nah, nanti sistem penyampaiannya disampaikan di kolom chat dulu. Jika ingin bertanya melalui kolom chat, formatnya nama, underscore izin bertanya, sama langsung pertanyaannya. Nah, kalau untuk yang mau open mic, nanti formatnya nama, cukup nama sama underscore izin bertanya, biar nanti bisa dinotis dan dipersilakan buat open mic. Nah, mungkin ini eh, waktunya dimanfaatkan buat teman-teman dulu buat nyiapin pertanyaannya, sekalian istirahat lah, begitu. Mungkin sambil nunggu bisa link presensinya dikirim teman-teman dari panitia biar bisa langsung presensi aja nggak apa-apa. Nah, yang buat teman-teman nanti bisa mempersiapkan pertanyaannya. Sesi tanya jawab akan dimulai pukul 11.45 ya, baru kita mulai. Kalau mau nulis sekarang juga boleh, nanti biar bisa dibahas langsung. Nah, link presensinya udah ada. Kalau mau yang presensi silahkan presensi dulu. Presensi ini nanti digunakan untuk sebagai data terkait penerimaan sertifikatnya. Monggo silahkan. Tulisin lagi formatnya di kolom chat. Ya, tak ulangin lagi peraturan atau format yang diperlukan untuk bertanya di sesi diskusi ini. Nah, yang bagi ingin bertanya melalui kolom chat, seperti yang udah saya tulis tadi, cukup nama, izin bertanya, sama langsung pertanyaannya. Kalau yang mau open mic, bisa eh, ditulis di kolom chat dulu, yaitu format nama sama izin bertanya aja, biar nanti bisa dinotis, terus dipersilahkan buat bertanya. Oke, sambil nunggu 2 menit lagi, teman-teman bisa nyiapin pertanyaannya. Ini sesi pertanyaan akan dibuka selama dua sesi ya. Yang pertama mungkin saya akan buka tiga pertanyaan dahulu. Yang sesi berikutnya nanti menyesuaikan sama waktunya. Itu aja. Ya, 1 menit lagi dari teman-teman. Silakan dipersiapkan buat pertanyaannya. Sama itu tadi yang link presensi udah dikirim ya di kolom chat. Jadi kalau mau yang presensi silakan presensi dulu. Ya, waktu sudah menunjukkan 11.45.
Mungkin buat Pak Agus. Halo Pak. Hadir. Iya. Oke. Ya. Buat teman-teman kalau ingin bertanya silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke. Ini satu-satu ada namanya Mazul Adriansyah, angkatan 2018. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi daerah kajian yang memiliki tutupan yang sangat masif, misalnya di Kalimantan? Selain dengan cara mencari citra lain dengan tanggal yang berbeda, adakah trik atau cara khusus berdasarkan pengalaman Bapak? Terima kasih. Maaf, mau klarifikasi dulu, kalau maksudnya memiliki tutupan yang masif itu maksudnya tutupan apa ya? Tutupan awan atau tutupan awan Pak? Ya, oke. Sebenarnya ini juga yang kalau menurut saya sudah waktunya kita lari ke area cloud ya. Maksudnya apa namanya, tadi di akhir di akhir cerita tadi saya menyarankan untuk mungkin udah waktunya juga untuk apa namanya, lari ke arah cloud seperti Google Earth Engine atau mungkin kalau ada platform lain yang serupa, karena dengan memanfaatkan Earth Google Earth Engine, memang kalau misalkan sepanjang tahun nggak ada citra yang bersih sih ya kita juga nggak bisa apa-apa ya. Tapi dengan Google Earth Engine kita memungkinkan untuk memilih pixel. Ini bukan scene ya, pixel per pixel, mengambil pixel yang relatif bersih. Jadi kita bahkan bisa bikin dari data yang 1 tahun, misalkan kita ingin petakan Kalimantan 2019 misalkan. Saya yakin lebih dari 50% itu pasti banyak yang tertutup awan. Tapi karena kita menggunakan Google Earth Engine, kita bisa pilih pixel-pixel yang relatif bersih dan menggabungkannya jadi satu, sehingga kita bisa bikin seluruh Kalimantan itu jadi relatif cloud free ya, jadi relatif bebas awan dengan menggabungkan pixel-pixel bersih di sepanjang tahun. Itu jauh lebih enak dibandingkan dengan kalau kita bekerja secara konvensional, mengumpulkan citra yang tutupan awannya 70%. Nanti kan kita tetap harus tutup lagi itu dengan citra yang lainnya. Dan kalau dengan Google Earth Engine kita bisa memungkinkan untuk mengambil arsip sepanjang tahun dan memilih pixel-pixel yang bersih, dan kita bikin citra dengan tutupan citra yang mencakup seluruh Kalimantan relatif tanpa awan. Jadi menurut saya sih kalau bekerja di platform seperti Google Earth Engine itu kendala awan sudah jauh sangat terbantu daripada kalau kita kerja secara konvensional. Karena seperti image tadi yang saya tampilkan itu kebanyakan di-generate oleh Google Earth Engine yang akan memilih pixel-pixel bersih dan akan membuat komposit untuk satu area yang sangat besar bebas awan. Karena kita menggunakan seluruh arsip data selama 1 tahun. Dan kalau misalkan itu masih bermasalah juga, kita bisa kombinasikan dengan tadi citra satelit yang berbeda, Sentinel dan Landsat secara bersamaan, karena karakteristiknya sebenarnya relatif sama. Kira-kira menjawab nggak
Mbak Zulfa ya. Mas Oke, Zulfa. sip katanya. Mas Zulfa. Eh, Oke, Oke, saya menjawab sekarang ya. Mas Yang Wisnu kedua, ya. ya, Mas Wisnu. Izin bertanya, selamat siang Pak, terkait dengan kebakaran lahan gambut, apakah ada kaitannya dengan iklim pada suatu waktu Pak? Dan kedua hal tersebut, apakah terkait juga dengan monitoring jumlah hotspot alert yang dipakai dari sensor inframerah thermal Pak? Terima kasih. Oke, sebenarnya kebakaran lahan di gambut, kebakaran lahan di Indonesia nggak cuma di gambut dan ini memang betul ada faktor iklim, tapi juga yang lebih dominan sebenarnya faktor manusia sih, karena kebanyakan lahan yang terbakar itu memang terkait dengan aktivitas agriculture. Jadi iklim betul akan memperburuk kondisinya, tapi yang jelas faktor pemicunya itu masih manusia. Bahwa dia akan faktor iklim akan membuat area yang terbakar makin masif, memang iya, tapi itu karena si api semakin sulit dikontrol. Tapi itu sih kuncinya sih sebenarnya kalau menurut saya tetap ada di manusianya, karena hampir semua kebakaran itu terjadi akibat aktivitas pertanian, perubahan lahan, land clearing. Kemudian apakah kedua hal tersebut terkait dengan monitoring jumlah hotspot yang sebenarnya kalau hotspot alert ini mungkin maksudnya fire alertnya Modis atau ini ya, dan beberapa produk fire alert. Sebenarnya kita coba bandingkan, memang ada keterkaitan antara fire alert dengan kebakaran area terbakar, tapi sebenarnya tidak sedikit juga area yang terbakar tapi tidak terdeteksi oleh fire alert. Begitu juga sebaliknya. Contohnya sebenarnya area-area terbakar seperti di Papua yang kebanyakan savana, itu juga kalau kita lihat banyak tidak terdeteksi hotspot, tapi sangat jelas terlihat bahwa itu terbakar karena si flame-nya terlihat. Itu belum tentu itu terdeteksi hotspot. Kenapa? Karena pertama si apinya mungkin relatif kecil, sedangkan fire alert itu resolusinya cenderung lebih besar. Fire alert yang paling detail itu setahu saya Fierce itu 375 meter ya, sedangkan Modis itu 1 kilometer. Jadi faktor resolusi itu berpengaruh, tapi juga di beberapa karakteristik yang terbakar seperti di savana itu fire alert sering kali juga miss, karena di savana terbakarnya relatif cepat, habis itu dinginnya juga cepat, sedangkan yang dideteksi kan termalnya, panasnya. Di gambut ini cenderung ini sih, si panasnya cenderung bertahan. Jadi kebakaran di gambut karena itu tadi panas, terbakarnya bertahan di situ, panasnya juga bertahan di situ, sehingga dia relatif lebih akurat dideteksi oleh fire alert yang memang itu menggunakan sensor thermal. Kira-kira ngejawab nggak ya Mas Wisnu? Atau ada bagian yang kurang clear? Oke. Sudah jelas. Sip, makasih. Terus juga Oke, lanjut Pak. Yang ada Waida, izin bertanya, jika melakukan analisis temporal, bagaimanakah cara untuk melakukan validasi data kebakaran atau lahan yang terbakar pada tahun-tahun yang lama untuk memperoleh akurasi yang baik? Betul. Oke, tentang validasi data kebakaran, memang idealnya adalah ya, terjun ke lapangan, cek validasi apakah itu benar-benar terbakar atau enggak. Tapi itu juga sangat berat untuk dilakukan ya. Karena pertama, area terbakar itu kan nggak kayak perubahan lahan yang sifatnya permanen. Kemarin kebakaran 2 minggu kemudian mungkin udah terjadi pertumbuhan kembali, regrowth, sehingga udah balik hijau, sehingga ketika kita ke lapangan pun
belum tentu kita mendapatkan verifikasi bahwa area itu terbakar. Jadi memang agak tricky. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya metode yang juga diakui juga untuk menggunakan citra dengan resolusi yang sama atau lebih tinggi untuk memvalidasi pemetaan brand area kita. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan kita memetakan dengan menggunakan Landsat, masih tetap valid untuk menggunakan Landsat, tapi untuk validasi. Tapi di titik-titik validasi itu kita amati detail ya, apakah dia benar-benar menunjukkan terbakar atau tidak. Jadi apalagi yang sifatnya temporal, area yang terbakar yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, itu kita bisa menggunakan citra yang sama dengan resolusi yang sama, minimal resolusi yang sama, lebih bagus lagi kalau ada yang resolusi yang lebih tinggi. Mbak Wede, kira-kira clear nggak, Mbak? Sip. Ya, paham. Berarti untuk sesi 1, 3 pertanyaan udah terjawab tadi ya. Kita masuk ke sesi 2 aja. Ini udah ada masuk 1 pertanyaan yang tadi dari Miss Rina nih. Oh, angkatan 2020. Angkatan 2020. Materi dasar apa yang harus dimiliki sebagai dasar dalam menggunakan remote sensing? Angkatan 2020 ya, aduh, saya angkatan 90-an, berasa tua banget. Mbak Nisrina, kalau menurut saya sih modal awalnya pertama minat ya. Kenapa saya senang remote sensing? Karena itu kebetulan bidang saya terkait masih terkait lah ya. Terus juga sebenarnya saya senang komputer, senang ngoprek komputer, senang senang database, senang sistem development, senang coding, dan kalau itu paling nggak area teknisnya, mungkin itu kalau ke depan juga kayaknya skill yang nggak bisa dihindari untuk punya skill terutama coding, programming, algoritma. Karena ya itu trennya juga ke depan basisnya serba cloud ya. Jadi kayaknya sekarang scripting itu udah jadi skill yang sulit dipisahkan dari profesi spesialis remote sensing. Cuman apa sih namanya kalau istilahnya ya, itu juga nggak cukup, karena sebenarnya juga kita perlu punya knowledge tentang subjek yang kita mau amati sih. Karena remote sensing juga kan sebenarnya itu cuma salah satu aspek tool ya, itu kan lebih ke arah tool, tapi mengerti apa yang terjadi di lapangan, mengerti topik yang sedang diamati. Jadi ya kalau misalkan senang area forestry ya, berarti juga background di area forestry-nya perlu diperkuat. Begitu juga kalau misalkan senang di area remote sensing untuk aplikasi wilayah pesisir, misalkan pengamatan wilayah pesisir, atau juga aspek perikanan, itu juga kan berarti di situnya juga tetap harus dikuatin. Jadi kalau menurut saya sih cari subjek yang emang sesuai dengan minat, terus juga untuk modal skillnya ya skill kalau sekarang kayaknya itu ke depan selain kuatin di kuatin di basis teori remote sensingnya juga scripting kayaknya bagian yang kemampuan algoritma scripting itu kayaknya bagian yang kayaknya sulit dihindari ke depan. Untuk tadi gimana Bu Aida, apakah sudah terjawab? Mbak Nisrina ya? Oh iya, Nisrina. Oh iya ya. Atau ada pertanyaan lanjutan untuk diskusi lanjutan, monggo ya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, ada satu lagi izin bertanya. Raka Yanuar, ada standarisasi dalam pemetaan atau diakui oleh pihak-pihak lain di Indonesia maupun di luar, apakah ada?
Um, tentunya ada best practice sih sebenarnya ada. Kalau aspek kalau misalkan masalah akurasi kayak gitu sebenarnya juga di Indonesia udah ada SNI, Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan area apa namanya aspek pemetaan. BIG udah mengembangkan itu, ada banyak SNI Standar Nasional Indonesia untuk itu. Uh, itu untuk masalah kalau BG memang lebih banyak fokus di akurasinya sih, tapi juga best practice untuk uh, apa namanya uh, melakukan proses pengolahan datanya juga itu ada sih. Terus juga misalkan dari sisi akurasi saat ini, ketika kita memetakan suatu daerah, jangan lupa juga untuk menguji tingkat akurasinya. Dan kalau dulu apa namanya buat akurasi matriks itu mungkin udah cukup. Mungkin teman-teman juga pernah familiar dengan istilah ada producer akurasi, consumer akurasi. Itu harus ditentukan, cek terutama tadi ya validasi data, akurasi assessment itu harus dilakukan. Terus juga kalau yang sekarang itu jadi apa namanya tuntutan baru itu mengestimasi area, akurasi area, itu kalau mungkin pernah dengar ada metodenya Olofsson. Metode Olofsson itu ngebantu kita untuk menentukan ketika kita memetakan suatu area berapa bias error yang mungkin terjadi dari pemetaan yang kita lakukan. Itu kayak sekarang udah jadi standar juga untuk apa namanya salah satu kegiatan ini ya. Maksudnya jadi standar yang sekarang ini selalu diminta untuk ketika kita melakukan klasifikasi citra misalkan. Ya, gimana buat Raka Yanuar? Apakah sudah terjawab pertanyaan tadi? Mungkin kalau misal ada teman-teman yang mau bertanya di luar forum ini, gimana Pak? Oh, monggo. Tadi saya udah share email juga ya. Mungkin bisa dikirim kembali Pak di kolom chat. Atau mungkin dari teman-teman panitia nanti bisa. Email saya aja ya. Ini email personal aja deh. Dan kalau ada yang prefer untuk WA, monggo. Oke. Sip. Oke. Jadi teman-teman udah dikirim tadi ya email sama nomor WA-nya. Jadi yang ingin bertanya di luar forum ini, bapaknya monggo silahkan. Monggo. Mungkin ini jangan spam ya. Dari Pak Sanji. Mungkin ini lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman untuk sesi dokumentasi ini boleh on cam, dinyalakan kameranya. Kita tunggu dulu. Ayo. Boleh on cam. Yang lain boleh. Oke. Berani on cam, aduh, dari Mas Dimas. Oke, mungkin buat teman-teman panitia bisa membantu dalam sesi dokumentasinya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, mungkin dari panitia bisa didokumentasi. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, makasih semuanya. Ya, terima kasih juga buat Bapak yang udah mau mengisi dalam acara kali ini, webinar kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, juga semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat buat ke depannya. Saya
selaku MC dan moderator juga dari perwakilan teman-teman panitia, dia meminta maaf kalau misal ada banyak salah gitu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.